Pak Pendeta Joksen Pardosi yang sudah membawa kita dalam lagu-lagu pujian kita. Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kemarin kita tertunda melaksanakan ibadah jumpa pagi kita karena rupanya saya sampai jam 1 pagi saya masih berada di depan laptop saya dan bangun pagi jam saat teduh kita saya sudah tiba-tiba kondisi drop ya Bapak Ibu Saudara. Kepala saya pusing, batuk, kemudian demam ya. Tapi puji Tuhan kemarin saya sudah berobat dan sekarang puji Tuhan bisa kita lanjutkan lagi ibadah pagi kita. Ya, itulah buktinya bahwa memang kita mempunyai keterbatasan secara fisik, kita bisa lemah ya Bapak Ibu Saudara, dan kita harus tetap menjaga bagaimana supaya pola tidur kita bisa terpenuhi, tercukupi, dan kita bisa tetap sehat melanjutkan segala aktivitas kita. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Benar ya Tuhan, tidak mungkin bisa kami balas kebaikan-Mu ya Tuhan, sebab besarlah anugerah-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami, sehingga hanya pujian, penyembahan, dan pelayanan kami yang harus kami persembahkan kepadamu, dan kami menggunakan waktu yang Tuhan berikan secara konsisten. Kami akan terus memuliakan Engkau, dan kami terus belajar dari setiap kebenaran firman-Mu. Dan pagi hari ini, terima kasih atas berkat Tuhan yang kami alami bersama. Kami sehat semuanya, dan kami boleh duduk bersama-sama untuk dengar-dengaran akan firman-Mu yang terus meneguhkan hati dan pikiran kami melakukan seluruh tugas tanggung jawab yang Tuhan karuniakan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Ya, selamat pagi juga untuk ibu kami, Ibu Clara Borsimamora, yang selalu setia bersama-sama dengan kita bertahun-tahun, terus selalu setia mengikuti melalui live streaming Facebook, dan semua saudara-saudara kami yang sudah berada di ruangan Zoom meeting pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, baik, kita teruskan saudaraku. Kita masih di posisi pembahasan kita dari kitab Efesus pasal 2, dan 2 hari yang lalu, saudara-saudaraku, kita sudah bersama-sama merenungkan Bapak Ibu Saudaraku bagaimana kita bisa terus diteguhkan pemahaman kita, saudara-saudaraku, bahwa Tuhan Yesus sedemikian rupa mengajarkan kepada kita semua melalui Alkitab ini, dan diberikan kita kecukupan untuk memahami, saudara-saudaraku, seperti apa kita melihat ketepatan daripada keakuratan daripada firman Tuhan yang terus mengajar kita untuk bisa membedakan ya jalan hidup dunia ini, dan bagaimana kita sekarang diberikan terus pencerahan ya saudara-saudaraku, untuk melihat rencana kehidupan kita di dalam Kristus Yesus, dan
Dengan demikian kita bisa melihat batas-batas dari kehidupan kita yang harus terus bertumbuh di dalam manusia baru, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu kalau kita lihat sekarang ini, saudara-saudaraku, melalui media sosial, ya, sangat luar biasa. Semua orang saat ini mempromosikan apa yang diyakininya, ya, apa yang mereka inginkan, dan apa-apa saja yang mereka banggakan. Ya, semua Bapak Ibu Saudaraku sudah terekspos, ya, segala pemikiran-pemikiran, segala pendapat-pendapat, ya, segala kepercayaan semua orang Bapak Ibu Saudara, ya, bisa kita temukan informasi itu sekarang ini melalui media sosial yang sangat luar biasa, terhubung, ya, dengan mudah saja, ya, menjangkau semua orang di belahan dunia, ya, dimanapun. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah, oleh karena itulah maka satu sisi saudara-saudara dan saya, ya, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, sangat bersyukur, ya, berkat teknologi yang sangat canggih, yang sangat luar biasa di zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa memanfaatkan itu untuk menampilkan, ya, kepercayaan, kasih karunia, anugerah daripada Allah yang sempurna, ya, yang sudah kita terima, dan yang terus membukakan segala pemikiran yang baru bagi kita untuk kita sampaikan, kita kabarkan, kita beritakan kepada semua orang, sebagaimana yang Paulus katakan bahwa, ya, Tuhan saat ini telah, ya, memberikan jalan yang termudah bagi semua manusia, ya, untuk menemukan hidup yang sejati. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi banyak orang dan mayoritas manusia di dunia ini mempercayai bahwa usaha, peraturan, dan kesungguhan dan dominasi mereka di depan publik, ya, itulah yang dianggap sebagai upaya untuk menampilkan diri benar di hadapan Tuhan. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah banyak belajar dari Alkitab, sudah melihat bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa bukan sebaik apa manusia melakukan sesuatu keyakinannya di hadapan Tuhan yang membuat dia jadi benar. Amin. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Sampai sesempurna apapun manusia berusaha untuk menampilkan dirinya menjadi seseorang yang hebat, yang luar biasa, ya, Bapak Ibu Saudara, semuanya itu akan sia-sia. Tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa kebenaran di dalam Yesus Kristus, itu semuanya akan berakhir, ya, dengan kekecewaan yang amat sangat, ya, memilukan. Bapak Ibu Saudara, ya, tadi sebelum kita memulai ibadah Zoom pagi kita ini, saya sempat berdiskusi dengan Ibu Beth, ya, bagaimana orang-orang saat ini masih bekerja keras, berupaya keras, ya, untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Bekerja keras melakukan sesuatu untuk Tuhan, ya, supaya mereka merasa bahwa diri mereka benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak akan berhasil, ya. Karena sekarang Bapak Ibu Saudara, bukan manusia yang berusaha. Yang Allah inginkan adalah Allah menginginkan supaya hati manusia itu terbuka menerima. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, bukan memberi, menerima. Amin. Ini yang sangat luar biasa. Menerima apa Bapak Ibu Saudara? Menerima kasih karunia Tuhan.
menerima pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib adalah segalanya. Tidak ada lagi, ya Bapak Ibu Saudara, yang Allah inginkan dari manusia selain daripada mempercayai sepenuhnya apa yang dilakukan oleh anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu sudah cukup, amin. Dan memang Yesus mengatakan di atas kayu salib sudah selesai, sudah cukup. Ya, enough is enough, Bapak Ibu Saudara, sudah cukup. Dan karena itulah Allah menginginkan supaya semua orang menaruh harapannya kepada kasih Allah yang sempurna, yang sudah dinyatakan di atas kayu salib, menjadi tumpuan daripada seluruh pikiran yang positif untuk memperoleh keselamatan hidup yang kekal, untuk diselamatkan masuk surga, dan untuk hidup di dalam kebenaran yang Allah kehendaki. Semua sudah ada dinyatakan di dalam kebenaran Allah di atas kayu salib. Apa yang terjadi di atas kayu salib? Pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Itulah sumber berkat yang terbesar melalui iman, melalui kepercayaan kita kepada pengorbanan Yesus Kristus yang sempurna. Itulah seluruh kebutuhan, apa keperluan hidup kita supaya kita bisa mengenal Tuhan sudah ada di sana, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Allah menaruhnya di dalam kenyataan pengorbanan Yesus Kristus mengasihi semua umat manusia di dunia ini. Darahnya tertumpah di atas kayu salib, ya, nyawanya dikorbankan, tubuhnya ya sampai mengalami kematian untuk menggantikan keberdosaan kita, untuk menggantikan segala keburukan kita, untuk menggantikan segala ancaman dan hukuman yang dipersiapkan oleh iblis, oleh kuasa dosa dan maut. Semuanya sudah selesai. Semua sudah ditaklukkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tapi kepercayaan inilah, Bapak Ibu Saudara, yang ditolak oleh dunia. Dan iblislah yang berada di belakangnya, ya, karena iblis tidak mau manusia itu mengalami kemenangan. Tapi syukur kepada Allah Bapa di surga, karena saudara-saudara dan saya sudah lepas dari cengkeraman iblis, sudah lepas ya dari kuasa dosa, sudah lepas dari kuasa maut, dan sudah lepas dari segala pemikiran-pemikiran yang negatif, dan digantikan sekarang ya kita mempunyai energi yang positif yang bersumber daripada kasih karunia Allah, yang membuat saudara-saudara dan saya akan selalu beruntung dalam kehidupan ini. Amin. Akan selalu beruntung, Bapak Ibu Saudara. Dan itu sangat luar biasa, ya. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ingin melihat bagaimana cara Tuhan menyatakan kebaikannya kepada kita. Ya, saya ulang sekali lagi. Mengapa kita terus datang kepada pengetahuan akan kebenaran seperti ini? Ya, saudaraku, belajar terus akan firman Tuhan yang dibagi dengan tepat. Karena Allah ingin, Bapak Ibu Saudara, kita ini mengetahui bagaimana keseluruhan cara Allah mengasihi kita. Hanya itu tugas kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, hanya itu pekerjaan yang Allah inginkan, yang telah dipersiapkan Allah sebelum dunia dijadikan. Ya, bagi semua anggota tubuh Kristus, bagi semua orang kudusnya Tuhan, bagi semua orang percaya, orang Kristen sejati, tugasnya adalah mengetahui, memahami lebih luas, lebih dalam, lebih tinggi, Bapak Ibu Saudaraku, lebih besar lagi, bagaimana cara Allah mengasihi kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudaraku, itulah pelayanan kita yang sejati. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Di sanalah kita tertanam, hidup kita, ya, hidup kita yang baru akan terus semakin diperbaharui, saudaraku, ya, melalui perubahan pemikiran-pemikiran kita yang dicerahkan terus, ya, yang diterangi terus hati dan pikiran kita, untuk kita bisa menerapkan pengertian yang benar dari setiap firman yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita, menerapkan secara detail supaya kita semakin
memahami dengan baik, dengan sebaik-baiknya, sungguh betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita di dalam kehidupan kita yang sementara kita jalani saat ini. Bapak Ibu Saudara, Dia tidak membiarkan kita menjadi orang yang kebingungan oleh bermacam-macam penampilan daripada manusia. Saudaraku, di dunia ini, saudara dan saya tidak akan bingung lagi untuk memilih, memutuskan, ya, menyimpulkan segala tindakan, perkataan, ya, sikap, dan segala sesuatu yang ingin saudara lakukan. Kita tidak akan bingung lagi. Kita dengan penuh keyakinan melangkah bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kasih. Amin. Nah, oleh karena itulah saudaraku, mari kita buka Kolose pasalnya yang ke Kolose pasal 2, ya. Kolose pasal 2, Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di Kolose pasal 2 dengan judul perikop, ya, Alkitab dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia, terjemahan baru edisi 1, saya masih menggunakan itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, Kolose 2 dari ayatnya yang ke-16, di situ dibuat judul perikopnya, carilah perkara yang di atas. Ya, carilah perkara yang di atas. Ayat 16. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan mengenai minuman, atau juga mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada, ya, tuduhan bahwa saudara dan saya, semua orang percaya, tidak ada lagi tuduhan, tidak ada lagi ancaman, hanya karena makanan, tidak boleh makan ini, itu haram, itu halal, hari ini lebih suci dari hari yang lain, bulan suci, bulan apa, dan sebagainya. Tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, itu tidak mempunyai kekuatan untuk menyentuh Yesus Kristus yang sudah mengalami kemenangan atas kuasa dosa dan maut. Segala perintah manusia itu, Bapak Ibu Saudaraku, tidak dapat menyentuh Yesus lagi. Memang ketika Yesus Kristus dulu hidup sebagai manusia di dunia ini, ya, Alkitab mengatakan, Galatia 4 mengatakan bahwa Yesus datang ke dunia, lahir dari seorang perawan Maria. Dia sebagai anak manusia hadir ke dunia ini untuk mematuhi perintah-perintah hukum Taurat. Dan perintah-perintah hukum Taurat itulah yang mengajarkan berbagai macam peraturan. Jangan makan ini, kamu tidak boleh minum itu, kamu harus menyucikan hari ini, hari Sabat, hari raya, hari suci, bulan suci, tanah suci. Yesus melakukan semua perintah jangan, dan jangan. Semuanya larangan itu digenapi, dipenuhi, ditaati oleh Yesus Kristus dengan penuh kesetiaan. Untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Pertama adalah, karena itulah tujuan Allah mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menggenapi seluruh, ya, tuntutan daripada hukum. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya tuntutan hukum itu, ya, dipatahkan, karena hukum itu mengandung konsekuensi hukuman, sanksi. Maka Yesus yang menanggung semua hukuman itu, Bapak Ibu Saudaraku. Dan puncaknya adalah di mana? Di atas kayu salib. Amin. Yesus mengatakan sudah selesai. Dan karena itulah, Bapak Ibu Saudaraku, sekarang saudara-saudara dan saya, ya, tidak lagi ada tuduhan, tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi, saudaraku, suatu tuntutan bagi saudara dan saya untuk mengatakan bahwa kita bersalah hanya karena makanan tertentu, karena minuman tertentu, karena hari tertentu, karena tidak merayakan hari raya tertentu. Enggak ada, Bapak Ibu Saudaraku. Ya,
Semuanya itu kita sudah dibebaskan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita ini adalah orang merdeka. Ya saudaraku, kita tidak akan dianggap menjadi orang yang kurang rohani hanya karena kita makan makanan tertentu di hari tertentu, di jam tertentu. Tidak ada itu Bapak Ibu Saudaraku. Ya, itu sudah berlalu, itu sudah masa lalu. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, masih banyak nggak orang yang hidup di masa lalu? Oh, sangat banyak, terlalu banyak Bapak Ibu Saudaraku. Dan kalau kita memandang dari kebenaran Kristus, itu semua menjadi aneh. Ya, manusia menjadi aneh-aneh. Karena apa? Karena mereka berupaya keras, ya, berusaha untuk membenarkan diri mereka di hadapan Allah tanpa ya percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Semuanya itu akan berakhir dengan sia-sia. Bukan saya yang mengatakannya, tapi firman Tuhan mengatakan Bapak Ibu Saudaraku. Kita lihat di ayatnya yang ke-17 dikatakan apa? Semuanya ini, ya, semua apa Bapak Ibu Saudara yang di ayat 16 itu, Saudara, mengenai makanan, mengenai minuman, mengenai hari raya, mengenai bulan baru, mengenai hari Sabat, ya, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya adalah Kristus. Amin. Jadi kita hidup di dalam hakikat, bukan di lambang-lambang Bapak Ibu Saudara. Ngapain kita Bapak Ibu Saudaraku memeluk foto-foto orang yang kita kasihi sementara orangnya ada di depan kita? Kan jadi aneh kan Bapak Ibu Saudara? Ya. Ya, ngapain kita Saudaraku memuji-muji orang yang gambar potret seseorang ya yang kita kasihi sementara orangnya ada di depan kita? Ya, kita langsung saja Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Ya. Langsung saja berbicara kepada wujudnya, ada di situ, ada di depanmu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Yesus Kristus itu adalah akhir daripada hukum Taurat. Akhir daripada semua perintah-perintah, peraturan-peraturan agama, itu Yesus Kristus. Udah semuanya udah diakhiri. Kok kembali lagi kepada lambang-lambang, ya, kepada simbol-simbol? Mau ngapain? Mutar lagi dari mana? Ada jalan lurus, ya, tapi mutar ke sana kemari, terjebak, ya, kemudian terjatuh dan tidak sampai, ya, kepada tujuan. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu disebut apa Bapak Ibu Saudaraku? Ya. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya ya di dalam Kristus Yesus kita selalu ya diperkenankan oleh Tuhan. Amin. Diperkenankan oleh Allah Bapa di surga. Dan itulah sumber sukacita kita setiap hari. Bahwa kita tidak hidup dalam kekeliruan, kita tidak hidup di dalam kesesatan lagi, ya, kita tidak lagi terbawa oleh arus dunia, kita tidak terombang-ambing lagi oleh kiri kanan, depan belakang, ya, tapi kita tegak lurus ke atas. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, pikirkanlah perkara yang di atas, karena Yesus Kristus adalah kepala. Kita sudah mempunyai kepala Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak seperti banyak orang tidak mempunyai, berjalan tapi tidak punya kepala Bapak Ibu Saudara. Ya, itu mengerikan kan? Saudara tahu kan kalau yang yang dibungkus tanpa kelihatan kepalanya. Saudara sudah tahu, itu menakutkan sekali. Tapi saudara dan saya berjalan dalam hidup ini mempunyai kepala yang memimpin kita, dan Kristus adalah kepala kita semua, dan Kristuslah yang mengajari kita, ya, Kristuslah yang memberkati kita dan menjauhkan kita dari segala kekhawatiran karena berbagai macam ya hal yang terjadi di dunia ini. Saudaraku, ketidakpastian ya soal ekonomi, soal kesehatan, soal lingkungan, soal pemerintahan, soal apalah bermacam-macam Bapak Ibu di dunia ini yang kita lihat setiap hari. Tapi kita mempunyai kepala, amin, yang memimpin hidup kita, yang menerangi hati dan pikiran kita. Dan kita percaya, yakin kita tidak akan tersesat lagi, amin. Karena Yesus Kristus, kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, mengajar kita di ayatnya yang ke-18 dikatakan, janganlah kamu biarkan kemenanganmu
digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri. Pura-pura, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kalau Yesus, Bapak Ibu Saudaraku, berpuasa 40 hari 40 malam, dia tidak pura-pura, dia serius. Dia sungguh-sungguh tidak makan dan tidak minum. Saudaraku, kurang apa lagi? Ya. Nah, bukan hanya berpindah jam, tidak makan dari siang ke malam, ya, atau malam ke siang, tidak ada begitu, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kualitas daripada puasa Yesus Kristus itu sudah sempurna. Ya, 40 hari 40 malam dia tidak makan dan tidak minum, dan itu sudah selesai. Dan saudara dan saya ada di dalam kemenangan itu. Amin. Saudaraku. Maka di 18 dikatakan, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Bapak Ibu Saudara, ya, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dari mana semuanya itu? Ya, kita sudah terus belajar, Bapak Ibu Saudaraku. Sejak iblis setan menciptakan berbagai macam agama di dunia ini, tujuannya apa? Menjauhkan manusia supaya tidak percaya lagi. Supaya manusia itu jauh dari iman kepada Yesus Kristus. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah penguasa kerajaan angkasa yang berkuasa, ya, saudaraku, ya, menjauhkan manusia dari Tuhan. Dan saudaraku, tentunya itu adalah pilihan dari masing-masing orang. Dan tidak ada yang akan lepas dari tanggung jawab. Di suatu saat nanti, semua orang akan berhadapan di penghakiman. Dan Yesus Kristus akan menyatakan kebenarannya dan membuktikan kebenarannya bahwa di hati manusia dengan segala macam bentuk daripada penampilan, seolah-olah itu adalah kebenaran, seolah-olah itu adalah kebaikan, seolah-olah itu adalah kesalehan. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus Kristus mengatakan, omong kosong, enyahlah kamu semua pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kamu. Itulah kata-kata yang sudah pasti akan didengarkan oleh semua orang yang tidak menerima kasih anugerah Allah salib Kristus suatu saat nanti. Tapi kata-kata itu, penolakan itu, Yesus tidak akan mengatakan itu kepada saudara dan saya lagi. Amin. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Penerimaan kita, sebab kita telah dibenarkan oleh karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, itu sangat luar biasa. Ya, tidak ada penolakan dari Allah bagi saudara dan saya. Dia sangat mengasihi kita. Kita adalah anggota tubuhnya. Kita adalah anak-anaknya yang kudus yang telah ditebus oleh darahnya. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena itulah saudara dan saya tetap hidup setia kepadanya. Tetap hidup setia kepada kebenaran ini. Dan kita semua bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih Kristus yang membesarkan kehidupan kita, yang memberkati kehidupan kita, yang terus mengajar kita untuk mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal. Dan yang membuat saudara-saudara dan saya hidup terus bagaimana kita mengasihi sesama saudara kita. Dan bagaimana kita terus memberitakan Injil kasih karunia-Nya sebagai jalan pembuka mata dunia untuk melihat terang daripada kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Keselamatan hidup yang kekal yang Tuhan karuniakan kepada setiap orang yang percaya dengan cara yang termudah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sudah membuat yang paling mudah, yang paling gampang, tapi manusia membuat susah kehidupannya. Manusia membuat sulit pikirannya, mendirikan jalan-jalan yang berbatu-batu, ya Bapak Ibu Saudaraku, dan mendirikan tembok-tembok untuk menghalangi ya dirinya dan semua orang dengan segala keinginannya, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita tahu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mempersilahkan setiap orang, semua orang bisa memilih bagi dirinya
semua sudah terang benderang. Yesus katakan sudah selesai. Allah telah membukakan firman-Nya kepada semua orang bahwa keselamatan hidup yang kekal itu hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan Tuhan memberikan panggilan yang kudus kepada setiap orang yang percaya untuk hidup terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih-Nya yang mulia, supaya bisa memberitakan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang, memberitakan Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah. Semua orang, Bapak Ibu Saudaraku, diberikan kebebasan untuk memilih. Kedewasaan itulah yang Allah inginkan, Bapak Ibu Saudaraku, dari dalam diri setiap orang yang percaya. Kita orang-orang kudusnya Tuhan, Allah mau kita dengan sengaja memilih bagi diri kita sendiri. Amin. Bahwa kita harus tetap setia, belajar kepada firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita menjamin diri kita sendiri pertama-tama, supaya kita juga bisa, saudaraku, mengajak orang lain untuk merasakan hal yang sama. Kasih karunia Tuhan, anugerah Allah yang begitu besar telah menjadikan hidup kita ini benar-benar berjalan sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah. Diperkenankan Tuhan, hidup yang diperkenankan Allah ada di dalam diri saudara dan saya. Sebab karena ketika kita percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus tinggal, diam, menetap, dan permanen di dalam diri kita untuk mengajari kita, memberikan kita penghiburan, memberikan kita penguatan, mengaruniakan kepada kita pengertian, dan menyejukkan hati kita untuk menghadapi berbagai macam konflik, tekanan di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudaraku. Kita tidak akan mampu melewati itu tanpa penyertaan daripada kasih Kristus. Dan karena itu kita bersyukur kepada kita Tuhan telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam sorga untuk menjadi sumber kekuatan kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi Tuhan, kami merasakan bagaimana Tuhan begitu luar biasa membimbing hidup kami ya Tuhan, mengajar kami, mengasihi kami, mendidik kami terus ya Tuhan, untuk selalu memikirkan terus akan panggilan surgawi-Mu yang menjadi sumber sukacita dan penghiburan, sumber damai sejahtera, kekuatan, penguatan bagi kami setiap hari ya Tuhan, supaya ketika kami berhadapan dengan segala tugas pekerjaan, kewajiban yang harus kami kerjakan, kami tuntaskan ya Tuhan. Engkaulah yang memampukan kami semua. Dan kami percaya berkat kasih karunia-Mu mencukupkan dan cukup bagi kami, melebihi daripada cukup, dan bahkan berlimpah-limpah akan terus mengalir dalam kehidupan kami ini. Semuanya demi hormat dan pujian bagi nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku. Salam, selamat pagi, salam kudus, salam sehat semua. Tetap semangat, bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom.